Terbang perdana pesawat canggih N250 karya putra-putri terbaik bangsa Indonesia tanggal 10 Agustus 1995 atau tepatnya 50 tahun Indonesia merdeka memiliki banyak makna. Pertama, secara geopolitik, keberhasilan terbang perdana pesawat anak negeri itu menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan bangsa kelas 2 lagi, namun satu tahap untuk setara dengan negara-negara maju melalui penguasaan teknologi tinggi. Mantan Menteri Koperasi, Dr. H.C. Subiakto Cakrawardaya mengidentikan terbang perdana N250 selama 2 jam pada tahun 1995 dengan serangan umum 1 Maret 1949 dalam waktu 6 jam. Esensinya menunjukkan kepada dunia internasional atas kedaulatan bangsa Indonesia. Pada tahun 1949 menunjukkan eksistensi kedaulatan politik dan militer. Sedang pada tahun 1995 menunjukkan pada dunia akan kedaulatan teknologi bangsa Indonesia. Kedua, cerminan keberhasilan pencerdasan kehidupan bangsa, bahwa putra-putri terbaik bangsa telah berhasil menghasilkan karya teknologi tinggi untuk menyusul ketertinggalannya dari negara-negara maju. Pembuatan pesawat tersebut melibatkan banyak ahli. Prestasi itu juga mendorong gairah anak-anak muda untuk berpacu belajar menguasai iptek agar bangsa ini mandiri secara teknologi. Ketiga, cermin keberhasilan pembangunan ekonomi sehingga bangsa ini mampu membangun industri strategis, salah satunya industri dirgantara. Awal Orde Baru APBN bangsa ini defisit, hiperinflasi 650% dan ketergantungan impor pangan. Orde Baru berhasil membalik keadaan sehingga ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 7,2% per tahun secara konstan selama lebih 30 tahun. Prestasi itu memungkinkan Indonesia memasuki fase sebagai masyarakat industri. Keempat, kesiapan Indonesia untuk memasuki tinggal landas atau setara dengan negara maju. Ialah situasi perekonomian bangsa yang bertumpu pada pertanian yang kuat dan industri yang tangguh. Situasi perekonomian itu akan mendorong bangsa Indonesia melaju sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Kelima, political will Presiden Soeharto dalam memfasilitasi dan melindungi putra-putri terbaik bangsa mengukir karya-karya berteknologi tinggi untuk menopang kemajuan dan kedaulatan bangsa di semua lini. Presiden Soeharto memanggil pulang B.J. Habibie dari studinya di Jerman dan para cendekiawan Indonesia lainnya untuk berkarya bagi kemajuan bangsa. Tanpa political will, kesemuanya mustahil terwujud. Presiden Soeharto membangun Indonesia melalui pendekatan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas yang mantap, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan pembangunan. Presiden Soeharto menskenariokan pembangunan Indonesia setara dengan negara maju dalam 2 kali pembangunan jangka panjang atau PJP yang berdurasi 25 tahun. PJP 1 dilaksanakan mulai tahun 1969, 1970, sampai dengan 1993, 1994 dan diterjemahkan ke dalam 5 tahapan pelita pembangunan 5 tahun. Pelita pertama dilaksanakan tahun 1969, 1970 sampai dengan 1973, 1974
yang dilakukan oleh Kabinet Pembangunan 1 tahun 1969 sampai dengan 1972 dan Kabinet Pembangunan 2 tahun 1972 sampai dengan 1977. Tahap ini dilaksanakan program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi serta pembangunan sektor pertanian dan sektor industri yang mendukung industri pertanian, termasuk penyelesaian hutang luar negeri era Orde Lama yang di-reschedule, di mana pembayaran pokok diperpanjang 30 tahun, tahun 1970 sampai dengan 1999. Mulai Pelita II dilaksanakan program pembangunan ekonomi sepenuhnya. Program pembangunan dalam Pelita II tahun 1974, 1975 sampai dengan 1978, 1979 memfokuskan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pembangunan dalam tahap ini dilaksanakan oleh Kabinet Pembangunan 2 dan dilanjutkan oleh Kabinet Pembangunan 3 1977 sampai dengan 1982. Pelita 2 dilanjutkan Pelita 3 tahun 1979, 1980 sampai dengan 1983, 1984 yang memfokuskan pada program pembangunan pertanian untuk terwujudnya swasembada pangan dan sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Program-program pembangunan dalam Pelita 3 dilaksanakan oleh Kabinet Pembangunan 3 dan diteruskan oleh Kabinet Pembangunan 4 tahun 1982 sampai dengan 1987. Pelita 4 dilaksanakan pada tahun 1984, 1985 sampai dengan 1988, 1989 dengan memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha pencapaian swasembada pangan dan pembangunan sektor industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Program pembangunan pada Pelita 4 dilaksanakan oleh Kabinet Pembangunan 4 dan Kabinet Pembangunan 5 tahun 1987 sampai dengan 1992. Pelita 5 tahun 1989, 1990 sampai dengan 1993, 1994 didesain untuk konsolidasi infrastruktur perekonomian bangsa dan percepatan penguasaan teknologi tinggi. Program pembangunan dalam Pelita 5 dilakukan Kabinet Pembangunan 5 dan Kabinet Pembangunan 6 1992 sampai dengan 1997. Pelita 5 merupakan fase terakhir skenario PJP 1. Pelita 6 1994, 1995 sampai dengan 1998, 1999 merupakan tahapan pertama kerangka pembangunan tinggal landas atau PJP 2 antara tahun 1994, 1995 sampai dengan 2019-2020 yang diproyeksikan untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara maju. Pada tahap ini dilakukan dengan percepatan alih teknologi tinggi dan pemantapan eksistensi industri-industri strategis yang dibangun sebelumnya. Fase ini ditandai dengan pembuktian eksistensi industri-industri strategis seperti PT IPTN, Industri Kedirgantaraan dan Persenjataan Udara, PT PAL, Industri Kelautan dan Persenjataan Laut, dan PT Pindad, Industri Alat Utama Sistem Persenjataan yang mulai menunjukkan hasil produksinya berbasis teknologi tinggi. Pemerintah juga berusaha memutus ketergantungan produksi otomotif dari luar dengan program mobil nasional melalui proyek Mobil Timor. Pelita 6 dilaksanakan Kabinet Pembangunan 6 dan Kabinet Pembangunan 7 tahun 1997-1998.
Pelita 6 dan secara keseluruhan skenario PJP2 terputus oleh krisis ekonomi dan moneter tahun 1997. Pemerintahan Presiden Soeharto sebenarnya sering ditimpa krisis seperti krisis moneter internasional tahun 1971, krisis pangan tahun 1972, dan krisis Pertamina tahun 1975. Devaluasi rupiah tahun 1978, lonjakan BBM tahun 1982, dan merosotnya harga minyak pada tahun 1986. Namun krisis-krisis itu dapat diatasi dengan baik. Ketidaksabaran sejumlah pihak menghantarkan Presiden Soeharto memilih berhenti sebagai presiden. Tahun 2020 atau tepat 75 tahun Indonesia Merdeka, N250, pesawat canggih berteknologi fly-by-wire dimuseumkan. Hal itu menandakan keterputusan proses keberlangsungan upaya bangsa Indonesia mensejajarkan dengan negara maju. Upaya tersebut, sebagaimana selalu diingatkan Presiden Soeharto, memerlukan prasyarat, usaha pertanian yang tangguh, dan industri yang kuat. Bangsa maju adalah bangsa berdaulat dalam pangan dan menguasai teknologi tinggi atau berdaulat dalam teknologi tinggi. Pemuseuman N250 merupakan langkah mundur upaya mewujudkan kedaulatan teknologi. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk introspeksi dan menata ulang upaya seriusnya mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.